Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Kelas 9 semester genap. Kompetensi dasar 3.3. Menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Mendeskripsikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. 2. Dapat menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan bagian D, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Wilayah Papua memiliki potensi sumber daya alam sejumlah sektor, antara lain 1. Pertambangan, yaitu PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah suatu perusahaan yang menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam yang terdapat di dalamnya seperti tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. 2. Perkebunan dan pertanian. 3. Peternakan. 4. Pariwisata. Seperti kita ketahui bahwa Papua memiliki objek wisata yang sangat terkenal, yaitu Raja Ampat. Raja Ampat adalah objek wisata yang terdapat banyak pulau karang dan sangat tersebar luas di seluruh wilayahnya yang terdapat di Papua Barat. Berikutnya anak-anak, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku memiliki potensi di sektor perikanan, yaitu ikan tuna, peringkat 3 terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu, Maluku adalah wilayah yang memiliki banyak perairan, sehingga Maluku kaya akan potensi hasil laut dan membawa Indonesia menjadi produsen hasil laut terbesar
di Asia Tenggara. Berikutnya, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia yang ketiga adalah potensi wilayah Nusa Tenggara. Antara lain adalah sektor pariwisata. Nah, Nusa Tenggara sangat dikenal adanya Pulau Komodo. Kemudian, yang kedua adalah pertanian, ketiga peternakan, 4 perikanan, dan kelautan. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia yang keempat adalah Sulawesi. Perekonomian di wilayah Sulawesi ditopang oleh sejumlah sektor antara lain 1. Perkebunan, yaitu kakao. Kakao adalah hasil dari perkebunan menduduki peringkat kedua di dunia. 2. Perikanan. 3. Pertambangan, seperti hasilnya adalah minyak bumi, gas dan nikel. 4. Pariwisata bahari, yaitu Taman Laut Bunaken, Wakatobi, dan Kepulauan Togean, di mana ini adalah merupakan tujuan wisata nasional maupun internasional. Dan yang kelima adalah pertanian pangan. Berikutnya, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia yang kelima adalah Pulau Kalimantan. Perekonomian di wilayah Pulau Kalimantan ditopang oleh sejumlah sektor antara lain 1. Pertambangan. Hasilnya seperti minyak bumi, gas, batu bara, biji besi, dan boksit. 2. Perkebunan, yaitu menghasilkan kelapa sawit. Pulau Kalimantan dijuluki sebagai Pulau Seribu Sungai karena banyak memiliki sungai-sungai. Pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia yang keenam adalah wilayah Jawa dan Bali. Perekonomian wilayah Jawa dan Bali ditopang oleh sejumlah sektor antara lain 1. Industri pengolahan. Kita tahu bahwa Pulau Jawa banyak dibangun pabrik-pabrik yang bisa mengolah sumber daya alam menjadi bahan setengah jadi bahkan menjadi barang jadi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Yang kedua, pertanian. Nah, Pulau Bali, sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang mendorong wilayah tersebut menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Adanya gunung vulkanik di Bali telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk kesuburan daerah sehingga bisa mendorong sektor pertanian. Yang ketiga, pariwisata. Objek pariwisata di Pulau Jawa contohnya adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan. Ini adalah objek wisata budaya yang sangat-sangat terkenal baik domestik maupun mancanegara, sehingga banyak memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar dan juga bisa mengurangi angka pengangguran. Pulau Bali adalah merupakan objek wisata yang sangat digemari oleh masyarakat, baik wisata domestik dan mancanegara. Bali mengandalkan bidang pariwisata dengan keindahan pantai dan budayanya yang unik sehingga menarik wisatawan. Yang keempat adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, kita tahu bahwa Pulau Jawa hasilnya berupa batik.
yang sudah sangat mendunia dan sangat dikenal oleh masyarakat baik dalam dan luar negeri. Ini adalah salah satu contoh kreativitas masyarakat yang bisa mendukung penghasilan masyarakat sekitar. Berikutnya, E, yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Suatu wilayah yang memiliki keunggulan ekonomi pasti mempunyai pengaruh. Nah, antara lain, satu, akan adanya migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan ekonomi, sehingga terjadinya migrasi penduduk yang dapat mendorong terjadinya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, di mana mereka berharap bahwa mereka datang ke kota dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Migrasi terbagi menjadi dua. Satu, migrasi nasional, contohnya adalah urbanisasi, transmigrasi. Dua, migrasi internasional, contohnya adalah imigrasi dan emigrasi. Nah, imigrasi adalah masuknya sekelompok penduduk dari luar ke dalam negeri. Sedangkan emigrasi adalah keluarnya sekelompok penduduk dari dalam ke luar negeri. Berikutnya, faktor yang mendorong seseorang melakukan migrasi, yaitu satu, faktor yang berkaitan dengan daerah asal, contoh A, terjadinya bencana alam. B, sulitnya lapangan pekerjaan di daerah asal. C, pekerjaan kurang bervariasi. D, upah atau gaji yang murah. E, lahan pertanian semakin sempit. 2. Faktor yang berkaitan dengan daerah tujuan. Contoh A, banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. B, upah atau gaji yang tinggi. C, fasilitas yang sangat memadai, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi atau perpindahan penduduk. Pengaruh pusat-pusat ekonomi Indonesia yang kedua adalah transportasi. Transportasi berperan dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan distribusi. Agar kegiatan distribusi berjalan dengan baik, diperlukan sarana transportasi yang baik pula untuk mendukung pusat-pusat keunggulan ekonomi. Berikutnya, ada 3 jenis transportasi, yaitu 1. Transportasi darat. 2. Transportasi air. 3. Transportasi udara. Seperti pada gambar di samping, anak-anak bisa melihat contoh-contoh dari transportasi. Ada yang paling sangat sederhana sampai yang paling modern. Berikutnya, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan
memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau SDM. Nah, sesungguhnya tingkat pendidikan seseorang dapat menentukan tingkat penghasilannya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sehingga dengan layaknya pekerjaan tersebut dapat meningkatkan pendapatannya sehingga meningkatkan tingkat kemakmuran dalam kehidupannya. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi yang berikutnya adalah 4 lembaga sosial ekonomi. Keberadaan pusat-pusat keunggulan ekonomi mendorong munculnya lembaga sosial ekonomi dalam masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat seperti badan usaha, di bawah ini 1. Koperasi, 2. BUMN atau badan usaha milik negara. Contohnya adalah perbankan seperti Bank BRI, BNI, Mandiri yang dapat memberikan pinjaman modal kepada pengusaha untuk mendirikan usaha untuk mengolah atau menghasilkan suatu barang atau produk yang nantinya bisa sampai kepada tangan konsumen, sehingga pengusaha dapat meningkatkan pendapatannya dan masyarakat sebagai seorang konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. BUMS atau badan usaha milik swasta. Nah, di sini juga bisa contohnya adalah perusahaan-perusahaan swasta, perbankan milik swasta, sehingga antara perusahaan dengan perbankan bisa saling kerjasama untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam hal memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, di sini akan menghasilkan suatu produk yang bisa juga tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, antara badan usaha, perusahaan-perusahaan memberikan pinjaman modal, saling bekerja sama untuk dapat meningkatkan pendapatan masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang sampailah kita pada kesimpulan, yaitu pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan atau engine of growth dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan diri. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.